Sebab banyak yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami, Tuhan. Biar kami memberikan segenap hidup kami hanya bagi nama-Mu, Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku,
biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sungguh besar kasih-Mu dalam setiap hidupku, Tuhan. Banyak yang telah Kau perbuat, banyak yang telah Kau lakukan, tak terselami kebaikan-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, Tuhan. Ku tak dapat membalasnya, Bapa, semua yang Kau perbuat. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah ketiga hamba-Mu ini berbicara, sungguh-sungguh berasal daripada Engkau. Kami siap Tuhan untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seseorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi juga kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi juga kamu ke kebun anggurku. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah penghalang berkat. Penghalang berkat. Ayat pertama berkata demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seseorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Tuhan mencari orang yang mau bekerja untuk Tuhan. Siapa yang menjadi pengikut Yesus? Saya percaya bahwa kita semua adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi pengikut Tuhan, tentu kita masing-masing pasti mendapatkan berkat, pasti mendapatkan upah. Kalau kita ikut bos, pasti ada upahnya. Pasti ada berkatnya. Kalau saudara sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan, ada dua upah atau dua berkat yang akan saudara dapatkan. Yang pertama, ya, berkat yang akan Bapak saudara dapatkan adalah sifatnya bernilai kekal. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita, setiap kita akan mendapatkan upah atau berkat sorga. Kapan upah sorga itu terhalang? Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, kalau kita berbuat dalam dosa. Di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi
Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, ya, berkat yang akan kita terima adalah kita tahu bahwa Yesus sudah mati bagi dosa kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yesus sudah menyelesaikan dosa kita. Maka kita akan mendapatkan berkat yang namanya berkat sorgawi yang bersifat kekal. Upah yang kedua, yaitu upah atau berkat selama kita hidup di dalam dunia ini yang tidak bernilai kekal. Kita lihat di ayat yang kedua, tadi di Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 2 berkata demikian. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya, garis bawahi upah sedinar sehari. Kalau saudara memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah takut kita kekurangan makanan, minuman, dan apa yang kita pakai. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, Tuhan yang menjamin bahwa setiap kita pasti mendapatkan 1 dinar di dalam sehari. Yaitu upah dalam sehari. Jadi artinya ikut Tuhan, pasti kita tidak akan kekurangan suatu apapun juga. Ada jaminan berkat. Soal makan, minum yang kita pakai pasti Tuhan cukupkan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan memberikan jaminan? Saudara percaya bahwa Tuhan sudah memberikan jaminan? Karena Tuhan berkata bahwa kalau kita bekerja sungguh-sungguh, kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita pasti dapat 1 dinar. Artinya kita cukup. Mungkin di antara kita berkata, Pak, kalau hanya 1 dinar saja ikut Tuhan, itu enggak bisa kaya kita. Coba perhatikan ya. Ya perhatikan ya. Kalau kita 1 dinar saja, dikatakan kita tidak bisa kaya. Itu kan pemahaman kita. Yang saya mau katakan kepada setiap kita, ya, walaupun kita sepakat dengan Tuhan 1 dinar, ketika kita ikut Tuhan, tetapi kita memiliki potensi untuk diberkati lebih. Asalkan kita punya konsep yang benar di dalam mengiring Tuhan. Coba lihat di ayat yang ke-14, Matius 20 ayat ke-14 berkata demikian. Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Dia berbicara kepada orang yang masuk pagi-pagi, ya. Di mana bagiannya diambil tapi diberikan kepada orang yang terakhir. Jadi walaupun kita baru mengenal Tuhan, kalau kita memiliki satu pemahaman yang benar, 1 dinar itu akan ditambahkan terus. Amin. Bahwa ketika kita ikut Tuhan, walaupun cuma kita dapat 1 dinar, kita jangan khawatir. Tuhan akan tambahkan terus dalam kehidupan kita. Yang penting kita memiliki satu pemahaman yang benar di dalam Tuhan. Tergantung kita, bisa enggak kita menjadi orang Kristen yang mau mengembangkan tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab yang kita emban, semakin besar juga ditambahkan berkat di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di ayat ke-16, di Injil Matius pasal 20 ayat 16, dikatakan yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Ya. Jadi walaupun kita ini baru percaya pada Tuhan Yesus, kita nggak usah kita nggak usah khawatir, kita tidak ada jaminan dalam kehidupan. Orang yang dulu, yang pertama ikut Tuhan, dari muda, juga tidak ada jaminan bahwa dia akan diberkati secara materi yang luar biasa. Tetapi ketika kita memiliki tanggung jawab yang benar, memiliki pemahaman yang benar, talenta itu akan ditambahkan. Ingat di Injil Matius pasal yang ke-25 mulai dari ayat 14 ya, itu ada perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang diberikan 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Yang 1 talenta dibenamkan di dalam tanah, 2 talenta dikembangkan menjadi 4 talenta, dan yang 5 talenta dikembangkan menjadi 10 talenta. Lihat di ayat di Matius 25 ayat
28 sampai ayat 29. Sebab itu diambillah talenta itu daripadanya dan diberikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Yang dikasih 1 talenta diambil dan diberikan kepada yang 10 talenta. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, walaupun kita diberi cuma 1 talenta, kalau kita memiliki tanggung jawab yang benar ya, saya percaya berkat itu akan Tuhan tambahkan terus menerus dalam kehidupan kita. Hari ini kita sama-sama belajar supaya tidak ada penghalang berkat di dalam kehidupan kita. Yang pertama ya, kita lihat di Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 10. Supaya setiap kita tidak ada penghalang berkat, supaya berkat Tuhan boleh ditambahkan terus di dalam kehidupan kita. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Garis bawah, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Ini yang sering menjadi momok bagi anak Tuhan. Kenapa saya katakan menjadi momok bagi anak Tuhan? Ya, karena ikut Tuhan seringkali kita inginkan berkat, kita ingin mendapatkan upah yang lebih banyak. Saya sebut sebagai iman yang transaksional. Apa itu iman yang transaksional? Ya, saya kasih contoh ya. Kalau saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya pasti diberkati. Kelihatannya rohani. Tapi saya katakan, bagaimana kalau seandainya engkau melayani Tuhan tetapi tidak diberkati secara materi, apakah kita akan tetap melayani Tuhan? Ini adalah iman yang transaksional. Karena fokusnya adalah di upah. Seharusnya kalau kita mengerti, kita melayani karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Bahkan Tuhan rela mati di atas kayu salib ya, supaya dosa-dosa kita diampuni ya. Supaya kita tahu bahwa ketika kita melayani tidak boleh fokusnya kepada upah. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah melayani kita ya, dan sudah mengampuni dosa kita. Dan ketika kita melayani, fokus kita bukan kepada upah, tapi kita bisa datang berterima kasih kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, penghalang berkat yang pertama adalah iman yang transaksional. Yang kedua, apa menjadi penghalang berkat ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan? Kita perhatikan di Injil Matius pasal ke-20 ayat ke-11 berkata demikian. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya. Garis bawahi, ketika mereka menerimanya. Bagaimana sikap kita ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan? Mungkin ketika engkau mengiring Tuhan, engkau ikut Tuhan, setiap kita pasti punya harapan, ya punya cita-cita. Tetapi bagaimana ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan? Apakah kita masih tetap bisa bersuka cita? Apakah kita masih tetap ada damai sejahtera dalam kehidupan kita? Yang sering kali terjadi ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, kita mulai bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita memiliki iman yang salah sasaran. Tujuannya adalah berkat. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, ya, ketika Tuhan membawa mereka keluar dari negeri perbudakan, Tuhan pelihara mereka itu begitu sempurna, ya. Gunung batu yang tandus bisa keluar air. Ya. Ada tiang awan, ada tiang api, ya, menyertai perjalanan mereka. Air yang pahit bisa menjadi air yang manis. Tuhan siapkan roti mana setiap pagi mereka bisa pungut. Tuhan kirim burung puyuh, kasutnya tidak rusak
sepanjang perjalanan mereka. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Ini adalah gambaran kita orang Kristen kebanyakan. Kenapa? Karena kita ini tidak bisa mengucap syukur. Penghalang berkat yang kedua saya katakan adalah ketika kita tidak bisa mengucap syukur. Yang ketiga, ya, penghalang berkat yang ketiga. Saya rindu bahwa setiap anak-anak Tuhan, ya, selama kita hidup di dunia ini boleh benar-benar boleh diberkati Tuhan secara luar biasa. Tuhan bolehkan tambahkan ya talenta, tambahkan hikmat karunia supaya setiap kita makin hari makin diberkati Tuhan, boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Ya, saya rindu bahwa Bapak Ibu Saudara ya tidak mengalami tahun kering. Bapak Ibu Saudara berkatnya selalu melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, apa menjadi penghalang berkat? Kita lihat di Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 12 dan 13. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas dari matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seseorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ini dosisnya lebih parah. Dia bukan hanya tidak bisa mengucap syukur, tetapi dia menuduh Tuhan itu tidak adil. Kok dia baru percaya Tuhan, dia sudah diberkati. Saya loh sudah berdoa, saya sudah pelayanan, saya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa sih kok dia lebih diberkati Tuhan? Kenapa Tuhan bisa seperti itu? Mau tahu kenapa? Lihat di ayat 15. Matius 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati? Ternyata masalahnya adalah kita suka iri hati. Hari ini Tuhan tanya kepada setiap kita. Kalau melihat orang lain lebih diberkati, bagaimana sikap hati kita? Ini penting loh Bapak Ibu. Kalau tidak, ya kita tidak mungkin bisa diberkati Tuhan lebih. Itu akan menghalangi berkat kita untuk menerima sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang daripada Tuhan. Kalau kita lihat orang lain lebih diberkati, jangan berkata, waduh ini dapat dari korupsi. Oh ini hidupnya gak beres. Oh ini pasti dapatnya gak benar. Kalau kita tidak bereskan hati kita, sulit kita diberkati Tuhan. Coba lihat satu ayat ya yang terakhir. Surat Roma pasal ke-12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini seringkali saya tanyakan kepada jemaat Tuhan, gampang mana bersukacita dengan orang yang bersukacita atau dengan menangis dengan orang yang menangis? Ya. Menurut Bapak Ibu Saudara lebih gampang mana? Bersukacita dengan orang yang bersukacita dengan orang yang menangis dengan orang menangis. Kalau kita melihat orang lain susah, seringkali kadang kita terharu, ya kita tergerak hati kita oleh belas kasihan kita, ikut menangis, bahkan ikut memberi ya kepada mereka. Tetapi sebaliknya, bagaimana ketika kita lihat ya, dulu bawaan kita sekarang diberkati Tuhan ya. Dulu anak buah kita orang yang biasa-biasa sekarang sudah pakai mobil baru. Kita lihat dulu ya orang yang pernah kita bantu lebih sukses dari kita. Apakah hati kita bisa bersukacita lihat orang lain diberkati Tuhan? Ini jauh lebih sulit daripada kita melihat orang lain ya mengalami kesedihan ya. Lihat orang lain menangis menghadapi masalah kita. Ya kita lebih gampang ikut menangis. Kita ikut merasakan empati kepada dia.
Tetapi ketika kita lihat orang lain lebih diberkati Tuhan, kadangkala kapasitas hati kita ini terlalu kecil ya. Dan kita mulai ya menuduh Tuhan tidak adil. Kita sudah mereka-reka yang buruk tentang orang itu. Karena apa? Sebetulnya dalam hati kita ini iri. Hati kita tidak cukup besar untuk menerimanya. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi penghalang berkat kita. Kita mulai belajar. Kalau kita tidak memiliki kapasitas hati yang besar, berkat Tuhan itu nggak bisa masuk dalam kehidupan kita. Kita tidak punya tempat untuk menampung berkat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk ya, supaya kita kelola. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, maka dari situlah akan terpancar kehidupan. Oleh sebab itu, ya, baiklah kita singkirkan penghalang berkat itu. Jangan ada iri hati di dalam kehidupan kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kira firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, angkat dua tanganmu. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan membawa berkat yang besar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.